Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan pada saat ini saya akan mengulas materi hukum internasional di pertemuan kedua. Yang mana pada video kemarin telah kita jelaskan atau kita presentasikan mengenai pertemuan pertama. Berbeda dengan video kali ini, kita akan mengulas untuk pertemuan kedua, yang mana pada pertemuan kedua ini ibu dosen pada hukum internasional menjelaskan atau mengulas. Pertama tuh beliau melanjutkan tugas video kemarin yang lanjut presentasi tugas kelompok. Kemudian setelah selesai tugas kelompok, beliau menjelaskan bahwa di materi pertemuan hukum internasional akan mempelajari tentang istilah dan pengertian hukum internasional, sifat dan perwujudan hukum internasional, kemudian hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya, kemudian ada kekuatan-kekuatan mengikat hukum internasional, dan yang terakhir ada kelemahan hukum internasional. Terus juga beliau masuk ke dalam istilah hukum internasional dan pengertian istilah hukum internasional di Indonesia sendiri. Pertama ada international law, atau dalam bahasa Perancis Droit international law, dalam bahasa Belanda Volkenrecht. Kemudian juga ada istilah the law of nations atau law of land. Kemudian ada international public law. Selanjutnya ada interstate law. Terus juga ada law between the power. Kemudian ada inter-private law, dan masih banyak istilah-istilah lain yang digunakan di Indonesia untuk menyebutkan istilah hukum internasional itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya istilah-istilah ini banyak ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan, atau lebih ke sudah tidak relevan dengan zaman sekarang gitu. Beliau mengatakan bahwa istilah-istilah tersebut sudah tidak dibutuhkan di dewasa ini. Kemudian juga apa yang sekarang, istilah yang sekarang digunakan, menurut dosen hukum internasional, istilah yang sering digunakan pada saat ini yaitu public international atau internasional sebagai hukum publik kita. Jadi lebih tepat untuk digunakan saat ini karena ya memang hukum internasional itu sendiri lebih mencakup kepada hukum-hukum yang mengatur secara publik gitu, bukan secara individual gitu. Tetapi menurut Kusmaja, beliau juga mengatakan bahwa hukum internasional itu sendiri lebih dekat kepada hukum publik atau hukum yang mengatur tentang masyarakat secara publik gitu. Dalam hukum internasional, publik adalah subjek utamanya. Maksud saya, dalam hukum internasional subjek utamanya adalah negara. Dalam istilah hukum internasional sebagai hukum publik. Jadi saat disebutkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum publik, maka subjek utamanya adalah negara itu sendiri dan bukan individu. Tapi ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa maaf ada kesalahan, tetapi ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa hukum internasional itu
tidak bisa dipisahkan antara hukum publik dengan hukum privat, karena dalam hukum internasional itu sendiri antara hukum publik dan hukum privat itu mengikat. Jadi setiap membicarakan hukum publik itu tetap membawa atau menyangkut pautkan kepada hukum individu atau hukum privat itu sendiri. Mungkin ulasan untuk materi pertemuan kedua cukup itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.